sebelum kita ke bank, sebelum kita ke fintech, peer-to-peer lending adalah untuk diri kita sendiri, untuk kita sebagai pelaku usaha, sebagai pelaku bisnis. Yang pertama tujuannya adalah untuk pertanggungjawaban arus kas yang masuk dan juga arus kas yang keluar dalam periode pelaporan. Ya kan, jadi misalkan nih, kadang-kadang saya nih waktu belum belajar arus kas, saya suka bingung, kok perasaan omset gua bulan ini, omset saya ada 10 juta, tapi pada saat saya mau membeli inventory lagi, pada saat saya harus beli barang lagi, kok uang saya kayaknya nggak cukup ya, perasaan 10 juta itu udah ada omset deh. Nah, kalau saya nggak punya catatan apa-apa, itu kan rasanya bingung apa ya yang masuk, apa ya yang keluar. Apalagi sebagai ibu-ibu sambil ngurusin anak, sambil ngurus suami, sambil ngurusin rumah tangga, makin bingung apa ya. Nah, inilah pentingnya kenapa kita harus mencatat. Catatannya simpel aja, mulai dari tulisan biasa aja dulu. Yang masuk uangnya berapa sih, yang keluar uangnya berapa. Yang penting kita tahu ada uang masuk dan uang keluar, dan untuk apa uang keluarnya. Yang kedua, tujuannya adalah pada saat kita mau memperbesar usaha kita. Misalkan dalam 3 bulan kita ngerasa, wow, untung saya udah omset saya udah 10 juta, 20 juta, 30 juta. Kita bisa memprediksi ke depannya apakah nanti di 6 bulan ke depan saya bisa mendapatkan penghasilan yang lebih atau enggak. Kalau kita punya catatan kan enak ya, bisa kita lihat ya. Oh, kayaknya kira-kira bulan depan saya bisa dapat segini, bulan depannya lagi saya bisa dapat segini. Jadi untuk memperkirakan jumlah arus kas. Arus kas adalah uang cash, uang tunai yang kita punya di masa mendatang. Nah, saya tidak akan ngasih tahu mengenai detail komponennya seperti apa, tapi untuk informasi aja, arus kas ini komponennya ada 3. Yang pertama adalah arus kas untuk aktivitas operasional, kedua untuk aktivitas investasi, dan yang ketiga adalah aktivitas pendanaan. Yang paling penting, bukan yang paling penting, yang paling sering kita gunakan pencatatannya ada di aktivitas operasional. Ini tujuannya apa sih? Jadi pada saat kita menerima pendapatan dari konsumen ya, wah ada penjualan nih, yeay, terus saya terima uangnya, nah itu kita catat di aktivitas operasional. Terus pada saat, oh saya harus bayar gaji karyawan, atau oh saya harus bayar listrik, oh saya harus beli pulsa, nah itu dimasukkan ke arus operasional. Yang kedua itu ada aktivitas untuk investasi. Investasi ini lebih kayak ke, oke, misalkan ya usaha kita udah membesar dan kita harus bikin ruko gitu misalkan ya, kita punya ruko atau kita pengen beli mobil atau motor supaya nanti kalau kita kirim-kirim itu bisa pakai kendaraan kita sendiri, itu masuknya ke investasi bukan ke operasional. Yang ketiga adalah aktivitas pendanaan. Nah tadi kalau misalkan kita permodalan atau misalkan tadi ya ada yang pembagian saham, itu masuknya ke aktivitas pendanaan. Nah ini dari arus kas, kita next aja langsung. Oke, next lagi. Oke, jadi gimana sih cara mengolah arus kas yang baik? Ini saya berbicara bukan dari segi saya pintar accounting, tidak. Ini cuma dari pengalaman saya aja sebagai pelaku online, dan saya ingin menginformasikan ini karena memang kalau basic kita bukan keuangan ataupun akuntansi, aduh pusing banget ngurusin arus kas ya. Jadi ini saya ngasih tips aja nih, gimana sih cara ngelola arus kas yang baik. Nah, yang pertama adalah memisahkan harta pribadi dengan perusahaan dengan cara menyetorkan modal kerja. Ini contohnya seperti ini ya. Misalkan kayak saya ya, saya punya suami kasih saya, misalkan ini nih 10 juta, pakai deh terserah kata dia gitu. Oke, saya mikir, oh saya mau bisnis juga nih. Lebih baik kita memisahkan harta yang untuk kita jadikan pribadi, untuk konsumsi, untuk alat rumah tangga, untuk bayar listrik rumah tangga, dengan modal yang kita setorkan untuk modal usaha. Jadi jangan sampai ini tercampur. Seringnya, ini sering banget karena saya juga dulu melakukan itu, modal yang saya setor untuk modal usaha, saya utik-utik lagi tuh. Saya ambil sedikit-sedikit lagi untuk apa sih? Misalkan, aduh udah akhir bulan nih, kayaknya saya butuh untuk beli pampers anak atau untuk beli susu anak. Nah itu sebisa mungkin jangan diotak-atik untuk harta modal usaha. Tapi pastikan aja kita pakai yang untuk pribadi. Karena apa? Nanti kita akan bingung, perasaan saya
punya omset yang lumayan besar, tapi kemana aja larinya ya? Ternyata itu dipakai untuk kebutuhan pribadi. Nanti takutnya usaha kita susah berkembangnya. Sebenarnya usahanya banyak belinya nih, tapi kok nggak berkembang-kembang ya, segitu-gitu aja gitu. Nah, untuk yang nomor 2, oke, yang nomor 2 adalah menjaga agar arus kas kita, arus kas terutama arus kas operasional kita itu tetap positif dengan cara mengontrol, mengelola antara hutang dan juga piutang. Nah, ini tadi sudah sempat disinggung ya sama Mbak Vivi ya. Pada saat kita menjalankan arus kas, kadang-kadang nih kita suka kasih piutang ke reseller misalkan ya. Misalkan kita distributor, terus ada reseller kita yang ngambil, reseller kita bilang ke kita, nanti saya bayarnya 3 bulan kemudian ya gitu. Terus kita bilang, oh oke, boleh. Sedangkan kita harus membeli barang atau kita harus membeli modal lagi, membeli barang lagi untuk kita jual lagi itu dalam jangka waktu 1 bulan. Berarti ada gap 2 bulan kan dari orang reseller yang membayar ke kita dengan modal yang harus kita putar lagi nih. Nah, ini dia, kadang-kadang ini kita suka ngutik-ngutik uang pribadi, yang tadi kebalik. Yang pertama tadi kita ngutik-ngutik uang perusahaan karena kita butuh beli susu anak misalkan ya. Yang kedua, kita ngutik-ngutik uang pribadi kita, jadi ngambil untuk usaha. Padahal ini harusnya dipisahkan. Nah, karena ada gap ini, inilah yang harusnya kita teliti lagi sebisa mungkin. Jika ada orang yang mau mengambil piutang, ada reseller yang bayarnya, nanti bayarnya 3 bulan lagi ya, sebisa mungkin kita kasih tahu, Pak, Bu, kalau bisa 1 bulan lah, karena 1 bulan lagi kita harus beli lagi nih inventorinya, kita harus beli lagi misalkan jualan hijabnya gitu kan. Jangan sampai kita punya gap 2 bulan, kita nggak punya uang nih, karena kita belum menerima uang tersebut dari reseller kita gitu. Nah, yang ketiga, oke, membeli aset kantor dengan kapasitas yang seperlunya aja. Jadi contohnya gini ya, aset kantor misalkan, kayaknya handphone admin saya lagi lemot. Dia harus bayar jadi customer service, jawab-jawabin orang-orang, jadinya terkendala. Nah, terus kita ngebeliin aset kantor, ngebeliin misalkan iPhone terbaru, ataupun misalkan kita beli Samsung terbaru. Nah, ini sebisa mungkin dihindari. Sebisa mungkin belilah kapasitas seperlunya aja untuk aset kantor kita. Yang penting pada saat kita mau berusaha, pada saat kita mau menjalankan bisnis kita, aset kita bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi tidak usah berlebihan dalam membeli aset kantor. Yang keempat, mengajukan pinjaman apabila sudah memiliki perencanaan bisnis yang matang. Nah, jadi gini, misalkan memiliki perencanaan bisnis yang matang seperti apa sih? Jadi misalkan bisnis kita tahu nih, kita sendiri, kita pemilik, kita tahu bisnis kita ini kira-kira lagi stuck, nankah, lagi menurunkah, atau lagi membaikkah? Apabila kita punya perencanaan yang matang, misalkan bisnis kita lagi membaik nih, saya ingin punya kedai kedua, atau pengen punya toko kedua atau toko ketiga, atau yang mudahnya lagi pengen punya stok barang, misalkan berjualan hijab, stok hijab lebih banyak. Jadi pada saat reseller ngambil, itu stok barangnya sudah ada gitu kan. Nah, kita ngerasa pikirannya, oh iya, saya untuk mengembangkan usaha, saya butuh permodalan. Permodalannya ini untuk apa tujuannya? Pastinya untuk usaha ya, untuk sesuatu yang produktif, bukan konsumtif. Jadi harus dibikin plan-nya dulu gitu. Lanjut, Van. Oke, nah sekarang strategi mendapatkan modal usaha. Nah, ini kita berbicara dari modalku, terutama dari modalku yang suka memberikan pendanaan kepada UMKM di Indonesia. Jadi kita kasih strategi gimana sih supaya fintech atau lembaga keuangan ini bisa mencairkan kebutuhan modal usaha kita, karena beneran loh kita untuk modal usaha loh, bukan untuk kebutuhan konsumtif gitu. Jadi beneran gimana cara meyakinkannya? Yang pertama, ini harus diketahui dulu kapan sih waktu yang tepat. Jadi seperti Mbak Vivi bilang, biasanya kayak bank atau fintech kan suka ditanya-tanya dulu tuh kira-kira kebutuhannya apa, dicari tahu seperti apa. Nah, kapan tuh waktu yang tepat? Waktu kita kucil-kucil
kucruk mengajukan pinjaman. Mungkin kalau ke bank kan harus buka pintu bank ya, tapi kalau misalkan ke Modalku, terutama ke fintech, ke Modalku bisa langsung buka website Modalku aja, ngeklik. Jadi nggak perlu jauh-jauh datang ke bank, nggak perlu takut-takut nanti kena corona, langsung masuk website Modalku, langsung buka. Pengen tahu, cari tahu nih apa aja sih. Yang pertama, waktu yang tepat itu adalah digunakan untuk kebutuhan yang produktif ya. Yang tadi saya ucapkan sebelumnya, kebutuhannya ini untuk sesuatu yang kita rasakan untuk membesarkan modal kita, membesarkan usaha kita. Misalkan sesuatu yang produktif adalah kita tahu nih, wah mulai banyak pembeli untuk hijab saya, tapi saya cuma punya modal 10 juta, saya cuma bisa ngestok 100 hijab. Sedangkan yang ngebeli ternyata ada 150. Saya sering reject nih, saya sering nolak, aduh lagi sold out. Nah, karena kita butuh perputaran, butuh uangnya dulu kan tadi kan. Nah, ada kebutuhan produktif untuk menambah dana usaha. Gimana caranya kita bisa membeli 50 ataupun 150 hijab di kemudian hari. Jadi pada saat orang beli, itu nggak sold out. Pada saat orang beli, kita langsung bisa berjualan. Berarti omset kita akan menaikkan gitu. Nah, yang kedua, itu kebutuhan memenuhi arus kas jangka pendek. Arus kas jangka pendek ini maksudnya arus kas yang di bawah 1 tahun. Contohnya apa? Tadi sempat saya kasih tahu ya di awal, reseller kita butuh 3 bulan pembayaran ke kita. Tapi kita butuh uang 1 bulan sekali nih untuk belanja, untuk ngebeli produk kita gitu kan. Berarti ada gap 2 bulan di mana kita uangnya belum datang dari reseller kita, tapi kita butuh beli barang gitu kan. Nah, kebutuhan ini adalah kebutuhan arus kas jangka pendek. Ini bisa dipenuhi dengan tambahan dana, suntikan dana yang akan kita punya. Biasanya ada yang berupa invoice financing, ada juga yang berupa kredit tanpa agunan gitu. Nah, yang ketiga, kalau ada promo bunga yang ringan gitu. Jadi kalau ada promo bunga yang ringan dan kita merasa ini oke, saya sudah siap, oke, saya bisa bertanggung jawab dengan dana tambahan ini, oke, saya ingin membesarkan usahanya, pas promonya ada promo nih dengan bunga yang ringan, tenang aja, nanti kita ada promo ya di terakhir ya, jangan pada kemana-mana dulu. Itu bisa dijadikan waktu yang tepat untuk kita mendapatkan modal usaha gitu. Boleh next ya Ivan? Lanjut. Oke, nah sekarang pertanyaannya, kadang kita melihat, suku bunga yang ini ketinggian, suku bunga yang ini kerendahan. Kayak tadi ya, pemilihannya gini, kalau ke leasing saya harus bayar bunga lebih tinggi dan harus ada jaminannya lagi, misalkan motor atau mobil. Kalau ke bank, aduh ribet banget. Jadi yang mana yang saya harus pilih nih? Untuk lebih mudahnya, sebenarnya ini informasi ini ada di internet, tapi akan saya informasiin lagi ya. Kita bisa ngitung berapa sih suku bunga pinjaman yang bisa yang baik untuk kita ya. Jadi ini rumusnya adalah, namanya adalah interest coverage ratio. Ini adalah laba, itu pendapatan kita sebelum bunga dan pajak. Jadi laba sebelum bunga dan pajak dibagi beban bunganya aja. Ya, dibagi beban bunganya aja. Jika hasilnya itu di atas 2, tandanya kita mampu. Kita sebagai pelaku bisnis, kita mampu dalam membayar bunganya. Tapi kalau ternyata pendapatan kita, pada saat kita bagi ya, laba sebelum bunga dan pajaknya dibagi, beban bunganya saja, itu hasilnya di bawah 2, lebih baik rekan-rekan sekalian mungkin menunda dulu. Jangan kita ambil sekarang. Kita ambil pada saat kita ready aja nih. Pada saat kita bisa mengcover, pada saat kita bisa menutupi bunga dengan keuntungan usaha kita sendiri gitu. Boleh lanjut? Oke. Jadi tips menyampaikan, ini tips aja ya, ini tips menyampaikan laporan keuangan pada kreditur seperti Modalku itu seperti apa ya? Ada 2 cara. Kalau tadi yang Mbak Vivi jelaskan kan ada karakter, ada kolateral, ada 5C ya. Tapi kalau kita breakdown lagi, kita ada 2, faktor finansial dan juga non-finansial. Sebenarnya ini hampir sama seperti yang dijelaskan oleh Mbak Vivi tadi. Saya coba jelaskan lagi. Yang pertama
dari faktor finansial, kita tahu pencapaian kita ini stabil atau tidak fluktuatif. Apa sih yang dilihat oleh kreditur? Apa sih yang dilihat oleh modalku nih pada saat kita ngelihat, oh arus kasnya seperti apa sih nih? Yang pertama ini harus stabil, tidak fluktuatif. Contohnya apa? Misalkan yang kita lihat kan rekening koran selama 3 bulan terakhir ya. Di bulan pertama misalkan kita ngelihat di cleansing, pendapatannya 50 juta. Di bulan kedua dia naik langsung jadi 250 juta. Di bulan ketiga dia turun jadi 10 juta. Nah, ini biasanya tidak akan diterima oleh institusi keuangan karena dirasa usahanya tidak stabil, usahanya terlalu fluktuatif gitu. Nah, jadi usahakan pendapatannya ini sebisa mungkin lebih stabil. Jadi misalkan di bulan pertama dapatnya 50 juta, di bulan kedua dapatnya 55 juta, di bulan ketiga dapatnya 60 juta gitu. Jadi saya tahu sih, saya mengerti itu kadang-kadang kan marketnya kayak sekarang nih lagi Harbolnas 12-12 gitu kan. Wow, bulan ini Desember, wow, dahsyat kita pendapatannya karena ada tanggal 12-12 ini. Tapi nanti di bulan Januari orang-orang tuh pada turun gitu kan. Nah, ini sebisa mungkin diupayakan supaya pendapatannya itu lebih stabil aja gitu di bulan Januari. Usahakan pendapatannya setara dengan bulan Desember, atau kalau bulan Desembernya sebagai outlier mungkin bisa ditunda dulu nih kita ngasih rekening korannya di bulan Januari, Februari, Maret pada saat kita tahu pendapatan kita stabil, lebih stabil. Kalau misalkan dari Desember kan takutnya Desember banyak banget tuh, Januari turun gitu kan. Jadi kita mainin aja di bulan Januari sama Maret aja untuk pengiriman rekening korannya. Yang kedua, pastinya labanya harus positif ya. Kalau labanya negatif berarti kreditur akan menganggap takutnya nanti mereka tidak mampu membayar pokok dan juga bunganya. Jadi diusahakan labanya ini atau keuntungannya ini harus positif. Yang ketiga adalah rasio lancar di atas 1. Apa sih maksudnya rasio lancar? Jadi rasio lancar itu aset lancar dibagi hutang lancar. Misalkan saya mau buka usaha ya, saya buka usaha. Ayu punya modal 5 juta. Terus Mbak Rosi punya modal 5 juta gitu kan. Usahanya berjalan 3 bulan. Pada saat Mbak Rosi mau ngambil, jadi aset saya berarti modal saya ya tadi ya, aset saya kan itu modal usaha saya 5 juta. Saya ngambil utang lancar dari Mbak Rosi 5 juta. 5 dibagi 5 kan sama dengan 1. Jadi itu terlihatnya bagus nih untuk kreditur. Tapi misalkan ya udah jalan Mbak Rosi diambil nih 5 jutanya. Misalkan diambil 5 juta, saya juga cuma punya 5 juta. Terlihatnya lebih aman oleh kreditur. Dibandingkan misalkan usaha modal 10 juta. Mbak Rosi ngasih Ayu untuk buka usaha 8 juta. Ayu cuma modal chip in 2 juta. Jadi kan aset modal Ayu cuma 2 juta ya. Sedangkan Ayu punya utang ke Mbak Rosi 8 juta. Kalau Mbak Rosi tiba-tiba narik 8 jutanya, saya cuma punya modal 2 juta. Jadi kemungkinannya kreditur bakal mikir, wah gimana nih kalau misalkan hutangnya ditarik atau hutangnya harus bayar 8 juta. Apakah mereka mampu untuk membayar pokok plus bunga apabila mereka kita terima gitu. Yang keempat adalah rasio laba terhadap ekuitas positif dan minimum di atas 10% per tahun. Yang kelima, arus kas operasional yang positif. Jadi arus kasnya kan tadi ada 3 ya, yang operasional yang harus positif. Nah, ini saya sorry kalau ngomongnya kecepatan ya, biar teman-teman nggak kesorean gitu. Oke, yang kedua adalah faktor non-finansial. Mungkin tadi udah dijelasin juga sama Mbak Vivi, jadi saya akan mempersingkat aja. Yang pertama adalah kita akan melihat riwayat kredit yang bagus. Tadi Mbak Vivi bilang katanya akan dicek oleh BI, oleh Bank Indonesia gitu ya. Betul, kita sebagai pelaku sebagai kreditur, kita akan ngecek di Bank Indonesia nih, apakah sudah pernah melakukan pinjaman. Bila sudah pernah melakukan pinjaman, apakah riwayat kreditnya bagus? Apakah pernah ada di tadi ya, misalkan di poin 3 atau di poin 5, apakah pernah macet, apakah pernah tidak dibayar? Jadi pastikan apabila ada kartu kredit, ada apa, itu harus dibersihin dulu. Yang kedua adalah memiliki fasilitas kredit sebelumnya. Kenapa sih? Jadi sebisa mungkin para pelaku usaha sudah pernah memiliki fasilitas sebelumnya. Jadi pada saat mau mengajukan misalkan ke modalku ya, ini sudah ada kredit misalkan kartu kredit. Jadi kita bisa tahu nih, oh ternyata
tadi kita lihat lagi riwayat kreditnya bagus ya. Jadi kita lebih yakin untuk memberikan kredit kepada orang tersebut. Yang ketiga adalah memberikan identitas diri selengkap mungkin untuk mempermudah proses verifikasi. Biasanya kalau dari modalku sendiri ini yang diminta hanya iktp dan juga foto selfie-nya aja. Jadi mungkin identitas dirinya seperti nomor telepon, ataupun kayak alamat rumah itu diberikan selengkap mungkin aja. Kalau ada dokumen yang kurang, kadang-kadang kreditur suka tidak ingin memproses calon debitur tersebut gitu. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk nih. Tadi saya udah kasih informasi mengenai apa sih yang kita lihat, apa sih yang modalku lihat sebagai kreditur dalam mencairkan dana kepada calon debiturnya. Sekarang kita akan masuk mengenai apa sih modalku. Kayaknya belum pernah kedengeran sih, ini apa sih modalku gitu ya. Lanjut boleh, Van? Oke, jadi modalku ini adalah kita salah satu pionir fintech peer-to-peer lending yang ada di Asia Tenggara. Jadi di Indonesia sendiri kita salah satu pionir, salah satu fintech pertama gitu ya. Jadi generasi 1.0-nya di Indonesia dari segi fintech. Sekarang ini kita sudah di Indonesia dari tahun 2015, lalu kita mulai ekspansi ke Malaysia, ke Thailand, dan kita sebenarnya ada dari Singapura juga. Gitu. Tadi Mbak Vivi nih, saya ngulangi lagi nih tadi Mbak Vivi nih nyarinya yang ada info lah berizin dari OJK. Nah jangan khawatir karena kita salah satu peer-to-peer lending yang terbesar di Indonesia. Pastinya kita sudah ada dari OJK, pastinya kita sudah berizin. Dan kalau misalkan rekan-rekan sekalian ini merasa saya sering ngedengar pinjol-pinjol gitu ya, kayaknya saya takut nih didatengin pinjol-pinjol. Nah tenang aja, kita bukan pinjol-pinjol seperti yang diberitakan. Kita peer-to-peer lending, jadi tenang aja kita tidak akan melakukan hal-hal yang di luar batas karena memang kita yang diawasi oleh OJK gitu. Jadi modalku dijadiin contoh juga nih sebagai pionir juga nih untuk fintech industri yang ada di Indonesia. Next. Nah, tadi fintech itu apaan sih gitu. Kebetulan kalau saya nih dari segi pendana ya, dari segi peminjam. Tadi kan Mbak Vivi bilang udah jadi investor ya di modalku. Thank you banget Mbak Vivi. Semoga rekan-rekan yang hadir di sini bisa ikutan nih. Kalau misalkan bingung mau investasi di mana, bisa. Kita ada investasi untuk pendana dan juga kita berinvestasi untuk mendapatkan return tingkat bunga yang menarik banget nih, 10-17%. Tentunya kita udah berizin, jadi tidak perlu takut tentang dananya nanti takutnya kenapa-napa, takutnya jatuh atau apa gitu, tenang aja. Insya Allah kita aman. Lalu kalau saya sendiri, saya dari divisi mikro atau peminjam gitu. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa dijelaskan oleh Ivan ya mengenai peer-to-peer-nya itu seperti apa. Tapi kalau dari saya, kebetulan nih banyak yang nanya, pengen cari tahu modal usaha seperti apa. Nah, kalau saya sendiri dari yang benar-benar untuk UMKM, benar-benar dari pinjaman 3 juta hingga 250 juta, bahkan hingga 2 miliar gitu ya. Jadi pakai jaminan atau enggak, tenang aja, nggak pakai jaminan sama sekali. Dan untuk yang di bawah 100 juta kita juga tidak akan datang ke rumahnya gitu, tidak akan visit. Biasanya kan suka ada site visit ya, dari kita itu tidak akan di site visit. Nah tenornya ini kita termasuk yang tenornya cepat, yaitu 12 bulan, dan yang tadi saya ucapkan tidak ada jaminan fix aset. Jadi tadi ada saran dari Mbak Vivi, kalau misalkan kita mau pinjam dana dan kita mau leasing gitu ya, kita harus nabung dulu untuk beli motornya. Nah itu kan kayaknya lama banget ya, kita udah dapetin motornya, motor kita dikasih ke leasing, BPKB-nya kita kasih ke leasing gitu. Sedangkan kalau di bank kok kayaknya saya susah banget dapetin dananya. Nah sebenarnya solusinya ada di modalku ini ya, ada di fintech peer-to-peer lending ini gitu. Boleh lanjut, Van? Oke, nah ini partner atau ekosistem modalku, kita udah cukup besar, ekosistem kita ada mulai dari Bank BCA, CIMB, Sinarmas, kita juga sudah bekerja sama dengan Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Zilinggo, Shopee. Jadi kalau dari Femalpreneur kan suka ada kelasnya, gimana caranya nih untuk bisa bisa berjualan di Shopee, cara jualannya gimana nih supaya jualannya laku, kita jadi star seller, gimana caranya? Nah dari modalku sendiri kita juga udah kerja sama barengan sama Shopee, terutama
terutama untuk yang sudah jualan di kayak Tokopedia, di Shopee, itu justru lebih mudah lagi. Kita punya produk yang namanya online seller untuk produk kita, dan itu gampang banget, apalagi kalau rekan-rekan semua sudah berjualan di e-commerce gitu. Lanjut. Oke, nah ini saya sekarang kasih tahu aja ya, produknya Modalku ini seperti apa sih gitu. Awalnya produknya Modalku ini selama beberapa bulan terakhir berjalan, memang kita tujuannya untuk membesarkan UMKM. Dari Modalku sendiri kita punya visi dan misi bukan hanya memberikan pendanaan, tapi memberikan edukasi juga. Seperti tadi Mbak Vivi ya, seperti juga Femalpreneur, kita ingin mensupport, kita ingin mendukung UMKM di Indonesia. Kayak tadi banyak banget yang ditoel karena nggak mau ngasih pinjaman ke UMKM Indonesia. Nah, kita malahan mau nge-support mulai dari edukasinya, makanya kita kerja sama barengan Femalpreneur, dan juga dari segi pendanaannya. Untuk produknya apa? Produknya kita ada yang namanya pinjaman pengusaha UMKM. Peminjamnya ini syaratnya cukup mudah. Misalkan rekan-rekan udah berjualan, online seller nih, udah berjualan di Tokopedia, di Shopee, ataupun punya toko usaha untuk GoFood gitu misalkan ya, itu bisa banget langsung diajuin aja ke Modalku. Dan yang terbaru adalah memiliki point of sales. Point of sales apa sih? Point of sales itu adalah punya ini loh, kasir ya, surat kasir gitu. Itu bisa juga diajuin ke kita. Nah, jumlah pinjamannya berapa? Yang tadi saya sudah sebutkan, ini mulai dari yang paling kecil banget itu 3 juta. Jadi misalkan kayak mau coba dulu nih, misalkan usaha kita masih benar-benar mikro ya, masih usaha rumahan, misalkan usaha frozen food gitu kan. Mau membeli lagi nih supaya banyak, misalkan beli kulkasnya untuk frozen food. Nah, ini bisa nih mulai dari 3 juta hingga 250 juta, bahkan lebih ada yang hingga 2 miliar. Bunga pinjamannya mulai dari 2 hingga 3% per bulan. Tenornya itu hingga 12 bulan, dan keunggulannya adalah kita tanpa agunan. Jadi nggak perlu kasih agunan ke kita, nggak perlu kasih surat BPKB, dan juga nggak ribet gitu ya. Jadi persetujuannya tuh cepet banget, yaitu cuma 3 hari dari dokumennya udah lengkap gitu kan. Oke, lanjut. Oke, nah ini syaratnya nih, tadi yang saya bilang, kalau memang keluhannya mengajukan ke bank itu susahnya luar biasa, misalkan harus PTCV, harus ada akte, harus ada SIUP, harus ada TDP gitu ya, kalau di kita justru gampang banget. Yang paling penting adalah sudah menjalankan usahanya minimal 6 bulan, kalau bisa lebih dari itu. Yang kedua, saat ini karena coverage kita masih berdomisili di Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya, mohon maaf untuk yang di luar itu kami belum bisa, tapi hopefully nanti kedepannya kita bisa kerjasama, misalkan untuk yang tadi di Makassar ya, ada yang datang ya gitu. Nah, kalau dari kita, karena kantor kita baru ada di Jakarta, Bandung, dan Surabaya gitu. Nah, dokumennya apa yang dibutuhkan? Gampang, cuma ada 2 dokumen. Yang pertama itu KTP pemilik usaha online, bukan KTP milik pasangan ya, KTP kita. Misalkan kita yang punya usaha online nih, misalkan suami kita kerja kantoran ya, jangan KTP suami yang diambil tapi KTP kita gitu. Terus yang kedua adalah rekening koran selama 3 bulan terakhir gitu, supaya kita tahu informasinya, keuangannya seperti apa sih gitu ya. Bahkan kami sendiri itu tidak melihat buku, misalkan minta financial statement dong, minta arus kasnya dong, itu nggak kita minta sih, cuma itu tips aja gimana supaya misalkan pengajuan ada yang membutuhkan financial statement, laporan keuangan, itu bisa lebih mudah. Tapi di Modalku sendiri nggak perlu ada financial statement, cuma ada rekening koran 3 bulan terakhir. Jadi gampang banget. Nanti saya boleh izin ya Mbak Rosia nyebarin link kalau mau ada yang tertarik, tapi malu nanyanya di sini, nanti akan dihubungi ya oleh tim kami dari Modalku, bisa nanya apa aja ya gitu. Oke, lanjut. Boleh Mbak Ayu, nanti kita bantu share. Siap. Thank you ya Mbak Rosi. Nah, ini dia yang tadi saya ucapin. Ada promo apa sih? Jadi kalau misalkan untuk 10 orang pendaftar pertama dari peserta webinar Femalpreneur ini dan dicairkan dan berhasil di-approve ya oleh Modalku, kita akan memberikan potongan admin fee sebesar 1% atau maksimum sebesar 100.000 gitu. Jadi ayo semuanya daftar sekarang, nunggu apa lagi? Daftar aja dulu di link yang sudah
sudah diinformasikan. Perihal akan di-approve atau tidak di-approve itu perihal nanti. Yang penting kita ngobrol aja dulu. Tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kita kenalan aja dulu. Tapi mohon maaf kita baru ada di Jabodetabek, Bandung, dan juga Surabaya gitu. Mungkin bisa diinformasikan next lagi, Van. Kalau misalkan rekan-rekan semuanya mungkin boleh difoto nih. Saya kasih waktu untuk foto ya. Mau ngehubungin kemana sih ke Modalku? Sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa buka website Modalku ya. Di situ ada nanti informasinya pinjaman pengusaha online atau pinjaman pengusaha sebenarnya UMKM sih. Kita udah mulai bukan cuma online aja, tapi offline yang ada POS kita mulai bisa terima. Tapi kalau misalkan ingin tahu lebih lanjut silahkan hubungi yang ada di sini 24 jam. Ya jangan 24 jam lah kalau bisa, jangan malam-malam banget ngehubunginnya ya. Ini bisa ngehubungin sales team kami di nomor yang ini. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan Female-preneur. Saya happy banget nih dari tadi saya lihat partisipasinya dari awal sampai akhir antusiasnya wow, masih ada sampai sekarang gitu ya. Iya So banget. Jadi iya. ini ya Mbak ada juga yang kesulitan sinyal jadi keluar Iya. Saya juga tadi berusaha untuk bisa masuk ke ruang Wah. Aduh, happy banget ya. Thank you banget sudah sampai sore kayak gini ya. Ibu-ibu semoga anaknya belum pada nangis ya, Bu ya. Ada suami yang jagain ya, Bu ya. Ini namanya kelas vitamin. Jadi memang yang namanya vitamin ya begini ya, harus susah demi kebaikan. Betul harus cari usaha. Mbak Ayu boleh minum dulu sembari saya scroll milihin pertanyaan nih. boleh. Oke, sip. Teman-teman bertahan ya, ini masih ada beberapa pertanyaan dan kita akan umumkan pertanyaan terbaik menurut versi kami. Jangan khawatir, kita selalu ada giveaway di setiap fall. Jadi selalu hadir di acara kita. Nanti kita pilih 5 ya. So, saya akan mulai dari atas. Oke, kalau dari dapurnya Salwa, minta linknya dikirim ke sini. Boleh mungkin Mas Ivan atau Mbak Ayu ngirim link ke chat. Ada yang boleh. Mungkin Mas Ivan boleh dibantu, Mas Ivan. Saya maklum ya, Mas saya kadang-kadang rada gaptek juga sih, Mbak. Aduh. Oke, ini saya coba bacakan ya. Dari Uswatun nih, Kak Uswatun bertanya, halo Kak, di Modalku ada syarat lamanya usaha nggak? Oh ya, ada tadi ya syarat lamanya usaha minimal 6 bulan gitu. Itu tujuannya apa sih? Tujuannya supaya kredit analis kita itu bisa tahu tadi ya, bisa bikin proyeksi ya. Oh di 3 bulan ini kayaknya usahanya bagus nih atau usahanya kayaknya stagnan gitu ya. Jadi harus ada syarat 6 bulan. Oke, 6 bulan teman-temannya dicatat. Bagi yang belum mencapai 6 bulan, dijalanin dulu aja bisnisnya. Nanti kalau udah 6 bulan datang ke Mbak Ayu, datang ke Modalku. Boleh banget. Ya. Datang. Buka aja website Modalku kalau ini lupa ya. Modalku. Ingat modal, ingat aku gitu. Sip. Oke, ada yang nanya nih dari Deva Bekti. Nah, ini kayaknya akan mewakili suara para jeritan-jeritan para milenial dan mahasiswa nih. Halo Kak, maaf saya mau tanya. Untuk mahasiswa seperti saya nih, model peminjaman yang aman itu apa ya Kak? Dan semisal ada partner untuk penggabungan modal, itu gimana caranya? Cara kita supaya tahu kalau partner kita itu amanah, bisa dipercaya ya maksudnya, dan memang tidak saling merugikan. Karena yang saya tahu terkadang ada partner yang gampang untuk menyetujui di awal, tapi di tengah-tengah entah menghilang kemana gitu mereka. Nah, Mbak Ayu, apakah ada saran untuk kegelisahan dari Mbak Deva Bekti? Boleh silahkan. Oke, halo Mbak Deva. Saya coba menjawab dari segi personal ya, bukan dari segi materi yang saya sampaikan. Kebetulan saya juga buka usaha mulai dari kecil banget. Saya sampai saya pernah jualan ayam bakar di dekat Senayan. Saya pernah bantuin suami saya jualan telur. Sampai kita ngangkat-ngangkat telur. Iya, betul. Saya pernah jualan macam-macam gitu kan. Memang yang paling sulit adalah mencari rekan usaha. Rekan usaha itu kadang-kadang kita khawatirnya nggak amanah ya. Takutnya kita memakai, bukannya suuzon gitu, tapi takutnya benar ya, tidak amanah. Tapi kalau saran dari saya sih, yang namanya usaha ya, memang kita learning by doing ya. Terutama yang masih muda, kita kadang-kadang masih belum dapat gambarannya apa-apa, tapi dikerjain aja. Biasanya kita punya feeling, oh ini orang bagus nih. Saya sudah
selama ini berusaha bekerja sebagai profesional dan juga pebisnis, saya selalu ngandelin gut feeling saya ya, feeling pribadi saya. Saya bisa melihat misalkan, oh ada orang nih mau jadi ini saya bisa background checking. Oke, kira-kira seperti apa ini apa, karena saya pun dan suami saya pun berkali-kali usaha, kadang-kadang kita suka nggak matching ya sama jadi sama apa partner kita ya. Jadi emang nyari partner kerja itu sama kayak nyari partner jodoh gitu ya. Jadi benar-benar rezeki-rezekian sih. Yang paling penting adalah kita cari tahu. Yang pertama kita tahu lah dia ini orangnya positif. Kita punya pace yang sama, kita punya ukuran yang sama, kecepatan yang sama. Jangan sampai nanti kita bekerja banyak, dia cuma santai-santai aja. Itu juga nggak enak kan. Kok kayaknya untungnya dibagi dua, kok kayaknya yang kerja saya sendiri. Jadi kita harus cari tahu dulu nih, pace kerjanya tuh sama atau tidak. Yang kedua, kita harus cari tahu juga sih, mungkin ini kayak kekepoan juga ya, jadi salurkanlah kekepoan kalian. Kita lihat dulu, mulai dari keluarganya, biasanya nih orang-orang yang positif itu akan attract, akan attract lah, akan kayak magnet gitu, ketemu sama orang-orang yang positif juga. Secara natural kita akan menjauh dengan orang-orang yang tidak cocok dengan kita atau negatif dengan kita. Bukan orang tersebut jahat atau apa ya, tapi mungkin cara bekerjanya saja tidak sama gitu kan. Jadi gali terus itunya. Kalau masih muda, inilah ruang untuk kita jatuh dan bangun. Pada saat masih muda, inilah tempat kita bikin kesalahan supaya nanti di usia 30, 40 tahun ada gut feeling kita, ada sesuatu dari diri kita yang bisa tahu, oh oke, this is the one, this is not the one gitu. Nah, terus yang terakhir saya ingin kasih tips aja, kalau bisa jangan barengan sama teman. Kenapa? Karena kalau sama temen, apalagi terutama temen deket ya, kadang kita tuh suka nggak enakan. Jadi ya udahlah, biarin, kasihan gitu ya. Inilah janganlah gitu. Kalau bisa sih kita benar-benar sama orang yang emang mau usaha juga. Kita tahu dia adalah punya track record ya. Misalkan kalau misalkan masih kuliah, misalkan dari SMA kita bisa ngelihat nih, oh orang ini pernah cerita, pernah sharing, saya pernah usaha begini, saya pernah usaha begitu. Pas masuk kuliah kita tahu nih sama-sama, oh dia pernah usaha begini, pernah usaha begitu. Jadi kita tahu nih kalau orang ini juga emang ingin berusaha gitu. Gitu sih kalau tips dari saya. Wow, keren banget. Itu pribadi. Makasih banyak Mbak Ayu. Saya yakin ini Mbak Deva juga dapat pencerahan. Namun kalau boleh nambahin, yang paling penting ya Mbak Deva, dalam segala hal dalam bisnis harus ada hitam di atas putih. Jadi harus ada MOU-nya, ada surat kesepakatannya. Jadi jika rekan atau partner bisnis kamu tiba-tiba menghilang di tengah jalan, masih ada surat yang mengikat dia gitu. Gitu ya Mbak Deva, nggak boleh yang bisnis ya bisnis, temen ya temen gitu. Betul. Jadi harus betul. Gitu ya, bener nggak sih Mbak? Bener ya? Betul. Oh, satu lagi Mbak, tambahan Mbak. Harus ada dual control, apalagi kalau tentang keuangan ya. Jadi jangan sampai percayain kita sama satu orang aja, misalkan kita doang gitu, jangan. Jadi harus ada dual control ya, karena bekerja di bank dan juga fintech, kita selalu ada dua orang yang approve untuk belanja aja gitu kan. Oke, saya approve, kamu approve. Kita ada buktinya nih, chatnya nih, dua-duanya approve. Jangan satu aja yang belanja, yang satunya nggak tahu. Gitu. Atau sebutannya dual custody ya Mbak kalau di bank. Iya. Dual control. Dual control. Oke, sip. Itu teman-teman perlu terapi juga sih ya. Kalau dalam berumah tangga juga mesti penting gitu juga ya Mbak. Apalagi dalam bisnis. Gitu. Iya. Oke, Mbak Wita udah kembali ya, Mbak Wita ternyata. Maaf ya, sinyalnya lagi hilang-hilang karena Mbak Wita, apakah ada pertanyaan yang masuk di kamu? Boleh tolong disampaikan? Silakan Mbak Wita. Oke, ini ada. Saya mau tanya, kira-kira tindakan apa yang didapatkan oleh kita apabila pas jatuh termin pembayaran tapi belum bisa bayar? Terima kasih, ini dari Rudy. Oh, oke. Nah ini nih topik sensitif ya, karena banyak beredar ya di sosial media mengenai pinjaman online ini. Berlaku keras, pinjaman online ini berlaku begini. Tenang aja, karena kita juga mengikuti peraturan dari BI dan juga OJK, pastinya kita tidak akan melakukan hal seperti itu. Pada saat jatuh tempo, bahkan kita akan melakukan telepon aja dulu ya.
kita tidak akan menjelek-jelekan nama orang. Misalkan Ayu minjem gitu ya, terus kebetulan usaha kita lagi jatuh dan kita tiba-tiba telat bayar 20 hari, 30 hari. Terus biasanya suka ada yang menyebarkan informasi kita ke rekan kita semuanya. Kita tidak akan melakukan itu ya, karena itu tidak baik. Justru kita akan memberikan penawaran. Oh, misalkan Mas lagi usahanya lagi jatuh, boleh kita tahu jatuhnya kenapa? Kita akan memberikan restrukturisasi. Kita akan bantu mengenai, oke, kalau jatuh boleh informasikan, mungkin dikasih tahu lagi pendapatan kita benar-benar lagi jatuh, nanti kita akan ajukan lagi untuk restrukturisasi. Pembayarannya bukan pokoknya, tapi bunganya aja. Misalkan 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, kita bantu dengan oke, bayarnya kemampuannya berapa. Misalkan kemampuannya hanya beberapa ratus ribu saja, itu akan kita bantu gitu. Kita tidak akan menjelek-jelekan. Yang paling penting adalah karakternya tidak kabur gitu ya. Walau itu kan karena penting ya untuk kedepannya ya, karena selalu tercatat di Bank Indonesia ya, di daftar nama hitam ya di Bank Indonesia. Tapi kalau misalkan karakternya baik dan jujur, misalkan kayak saya, usaha saya lagi jatuh gitu, saya boleh nggak minta, saya cuma bisa nyicil segini banyak gitu ya. Misalkan tadinya cicilan 3 juta, saya cuma mampu bayar 500.000. Itu bisa diajukan ke modalku, bisa juga kita sama-sama ngobrol, duduk bareng, nanti kita akan ajukan. Jadi itu namanya restrukturisasi. Oke, menjawab banget ya. Menjawab banget nih. Terima kasih banyak Mbak Ayu. Semoga menjawab. Masih bisa menjawab pertanyaan berikutnya ya Mbak. Masih ada ini soalnya berdatangan. Boleh? Oke, kita ke next questions ya. Boleh ini dari aku aja. Dari Mirul Munawaroh. Oke, Kak mau tanya, di modalku penerimaannya ada potongannya nggak ya? Oke, potongannya ya. Untuk biaya administrasinya, kedengeran suara saya kedengeran? Oke, boleh, silakan. Oke. Untuk biaya administrasinya ya, apakah ada potongannya? Itu kita punya potongannya, ada di potongan di awal, itu sebesar 5%. Oke. Itu tadi makanya kita kasih diskon, kita kasih diskon. Tadi promonya ya, kita kasih potongan 1% untuk teman-teman semua dari Femalpreneur. Sip, asik. Thank you Mbak. Ini menarik banget. Teman-teman udah nanyanya sangat teknis banget ya Mbak. Nggak apa-apa ya. Berarti artinya kepo banget sama modalku nih Mbak. Udah dipertimbangin sama mereka. Ya. Oke. Oke, ini ada dari Jangan lupa foto. Jangan lupa langsung aja. Ada dari Akasa Bimantara. Bisa nggak Kak kalau kita ajuin pinjaman bayar, cicilannya itu auto debit dari bank? Di debit otomatis dari bank bisa nggak bayarnya begitu? Takut lupa kadang kan mungkin gitu. Silakan Mbak Ayu. Oke. Kalau dari kita sendiri sebenarnya kita masih pembayarannya lewat VA, lewat virtual account yang kita kasih sih gitu. Oke gitu. Nah, teman-teman, ini tim dari Femalpreneur udah nge-share link yang tadi di-share Mas Ivan di room Zoom ini, udah di-blast semua Mbak Ayu dan tim modalku ke grup-grup WhatsApp kami. Jadi teman-teman langsung isi linknya ya. Thank you. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak ke-cover gitu ya, nggak ke-cover, masih ada hal-hal yang ditanya lebih private, bisa langsung ke link itu dulu. Nah, mungkin satu lagi ya Mbak Ayu. Satu lagi saya coba pilihkan pertanyaan. Iya. Oke, ini satu dari Ozura Store. Kalau nggak ada rekening koran karena pendapatannya cash dan tidak disetor ke rekening, gimana ya Mbak? Nah, gimana nih Mbak? Mungkin masih ada yang belum di bank itu loh Mbak. Gimana dong? Iya, belum ada di bank. Kebetulan memang sebagai institusi keuangan, salah satu syarat yang bisa kita bilang syarat mutlak gitu ya, adalah informasi mengenai rekening koran. Nah, mungkin sekarang kan belum punya nih, tapi karena ada informasi seperti ini, kalau usahanya mau berkembang,
biasanya kan kita kalau modal pribadi itu suka terbatas ya. Kayak saya aja, kayak suami saya nyarinya tambahan modal, nyari investor gitu kan ya. Karena apa? Ini contohnya kayak kopi kenangan ya. Kopi kenangan kenapa sih bisa langsung aja blub gitu, ada banyak banget. Sedangkan kok kayak kedai kopi ada kedai kopi yang segitu-gitu aja gitu kan. Berarti itu kan perbedaannya ada di modal usaha. Modal usahanya kan tidak harus selalu dari modal pribadi kita, tapi kan tadi yang sudah dijelaskan Mbak Vivi ada banyak ya. Nah, kalau tadi yang bertanya belum punya, apabila emang bermimpi ingin punya usaha yang banyak, ingin punya usahanya nanti bisa punya franchise di mana-mana saja gitu ya. Sebisa mungkin mulai dari sekarang waktunya belum terlambat untuk membuka rekening. Karena itu kebetulan itu adalah salah satu syarat yang bisa dibilang mutlak dari segi institusi keuangan gitu. Jadi sekarang aja nggak apa-apa, nanti mungkin 3 bulan kemudian bisa daftar. Karena kan cuma 3 bulan ya syarat dimintanya. Iya, jadi tunggu 3 bulan aja dulu. Betul, kita tungguin. Iya, teman-teman harus punya bank sih, karena transaksi semua sekarang sudah di bank. Mau transaksi di marketplace semuanya udah harus di bank. Jadi yuk kita mulai rapikan pembukuan dengan memisahkan rekening bank pribadi dengan rekening bank bisnis gitu ya Mbak Ayu. Tadi saran di depan udah disampaikan begitu. Jadi tidak ada alasan untuk nggak punya bank lagi. Oke. Iya, kita tungguin pokoknya buka dulu sekarang. So Mbak Ayu mungkin segitu dulu untuk kelasnya. Nah sebelum ditutup Mbak Ayu dan tim apakah ada closing statement buat teman-teman pengusaha hebat Indonesia? Silakan. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Femalpreneur dan untuk seluruh peserta yang hadir saat ini. Peserta dari pengusaha-pengusaha, saya yakin semoga usahanya lancar ke depannya walaupun lagi segi pandemi seperti ini. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut, selalu belajar dimanapun, dan jangan pernah khawatir kalau misalkan, aduh saya takutnya usaha saya nggak jalan lagi gitu, jangan pernah khawatir seperti itu. Saya terima kasih banyak banget karena udah ada dari tadi jam 2 siang sampai jam 4:30 sore ini. Terima kasih banyak banget dan jangan lupa kalau ada apa-apa langsung bisa buka visit Modalku ya. Tinggal ketik aja Modalku di Google. Nanti langsung ada di situ informasinya. Buka ada informasi untuk UMKM. Masukin aja di situ gitu ya. Atau yang paling gampang adalah jangan lupa nih mulai sekarang masukin nama di klik link yang tadi udah di-share ya. Langsung dimasukin aja, nanti akan kita hubungi dari teman-teman dari tim Modalku. Bisa tanya apapun. Thank you semuanya. Thank you. Sukses selalu ya. Oke Mbak, kita juga makasih banyak dan maaf kalau ada salah juga ya. Happy weekend buat Mbak Saya juga mohon maaf kalau ada salah semua. Happy weekend. Kita kasih power boost buat Mbak Ayu, semoga weekendnya menyenangkan. Oke, kita kasih power boost. 1, 2, 3, boost. Bye-bye. Thank you Mbak Ayu. Bye-bye semuanya. Thank you. Oke, well done teman-teman, masih stay bersama Femalpreneur sampai sore hari ini dan saya pengen share sebuah informasi yang menarik, barangkali teman-teman tertarik nih. Jadi teman-teman, tadi kan Mbak Ayu dan juga Mbak Vivi pernah bilang bahwa penting banget untuk memiliki laporan keuangan yang baik. Penting banget untuk punya tim bisnis yang benar. Nah, makanya hari ini saya akan ngasih tahu kita di Femalpreneur lagi open sebuah program, namanya adalah paket booster. Kalau bulan lalu kita ada paket starter adalah untuk pengusaha-pengusaha yang pemula banget ya, yang masih punya ide bisnis. Paket booster ini cocok buat teman-teman yang sudah punya usaha, terus pengen omsetnya melejit. Melalui apa? Melalui kelas-kelas yang kami hadirkan. Kami ada 6 materi utama, belajar tentang foto, copywriting ya, seni menjual lewat tulisan. Jadi dengan tulisan yang benar, yang menarik akan menggugah orang untuk beli produk kita. Kemudian diajari marketing, diajari cara pasang iklan di Facebook, di Instagram, atau di media sosial. Kemudian teman-teman diajari juga cara mengelola pelanggan supaya nih pelanggan kita loyal, mau balik lagi ke kita. Diajarin juga cara bangun tim supaya amanah, supaya sesuai. Kata Mbak Ayu tadi adalah cari tim itu kayak cari jodoh. Nah, kita ajarin gimana cara detailnya dapet tim supaya mereka loyal sama kita. Dan nggak kalah penting, diajarin detail by detail tentang laporan-laporan keuangan yang dibutuhkan oleh pengusaha-pengusaha. Gitu, teman-teman, ini early bird, jadi harga normalnya 600.000, pendaftaran sampai 5 Januari cuma 300.000 aja. Teman-teman segera daftarkan diri, nanti linknya bisa di situ, dan kita akan share
ke grup WhatsApp ya. Pastikan teman-teman gabung di komunitas Femalpreneur. Jadi kita kasih penawaran-penawaran yang menarik. Jadi harganya tidak 600.000, cuma Rp299.000. Pelaksanaan kelasnya nanti di akhir bulan Januari. Nah, kami juga ada paket website, teman-teman. Bagi yang pengen punya website, ini sudah kelas di minggu lalu ya dengan Niaga Hoster. Ini udah kita launching, pelaksanaan kelasnya di akhir Januari juga. Ada yang masih bingung nih, ini kita dapat kelas aja atau gimana? Salah teman-teman, nggak cuma dapat kelas, justru kelas itu adalah bonus. Kelas SEO, kelas bikin konten viral itu adalah bonus. Utamanya teman-teman dapat domain, dapat hosting, dapat template website pilihan, dan juga email profesional, dan tentunya pendampingan 30 hari bersama para ekspertis di area website. Program ini kerjasama Femalpreneur dengan Niaga Hoster. So, bagi teman-teman yang udah pengen ningkatin bisnisnya, pengen jualan lewat website, jangan lupa segera mampir ke sini ya, mampir ke program ini, lihat-lihat dulu barangkali cocok. Nah, kemudian tadi program Road to Growth, ini program gratis, jadi nanti juga bisa daftar pelatihan 6 minggu, ada pelatihan pengelolaan keuangan, dan juga menumbuh kembangkan usaha. Nanti akan dipandu oleh Mbak Wita dalam proses pendaftarannya. So, teman-teman, jangan berhenti di forum ini aja. Kenapa? Karena FOL itu hadir setiap Sabtu dan minggu depan akan ada Bukalapak loh. Setelah minggu-minggu sebelumnya ada Tokopedia, udah ada Shopee, nggak lengkap kalau nggak ada Bukalapak. Kenapa? Karena 3 di antara mereka ini adalah marketplace terbesar atau terfavorit, terunggul di Indonesia. Jadi kita harus tahu mereka. Akan ada Kak Leana Rizcha yang menjadi narasumber di Sabtu depan. Jadi teman-teman jangan pernah ketinggalan ya program-program kami karena pasti bermanfaat banget. Nah, selanjutnya adalah mengumumkan pemenang nih Mbak Wita. Nah, Mbak Wita sudah punya listnya pemenang giveaway kita siapa aja? Yuk boleh disampaikan di sini? Oke. Apakah ditulis atau disebutkan namanya saja nih? Disebutin aja. Saya yang bantu nulis boleh. Oke, sebentar ya. Kita lihat lagi listnya. Yang pertama Kak Dian Widi. Halo Kak Dian Widi, selamat. Kak Dian Widi, selamat ya. Terus ada Kak Ira Krisnawati. Terus ada Kak Feli Ugas. Ada Kak Lipia Junita. Dan yang terakhir Deva Bekti. Jadi ada 5 orang ya yang dapat giveaway. Yeay, selamat buat pemenang giveaway Bimbel Shopee yang akan dilaksanakan mulai dari 15 Desember besok. Jadi please segera hubungi aku, Rosi. Sudah tahu ya, pasti banyak yang udah nyimpen nomor saya. Saya adalah admin di Femalpreneur. Admin di grup-grup maksudnya. Jadi cari foto saya, barangkali ketemu terus japri, nanti saya masukkan ke grup karena pelatihannya dimulai dari 15 Desember. So guys, we are so happy to have you today dan terima kasih banyak sudah join. Mohon maaf kalau ada salah kata. Selalu semangat para perempuan hebat berwirausaha. Kita kasih power boost buat kita semua supaya happy weekend. Power boost. 1, 2, 3, boost. Bye-bye. Sampai jumpa di Sabtu depan ya.